Nah, karena saya orangnya agak sedikit menantang, saya mendatangi guru yang di kampung. Saya diberi amalan membaca surat jin. Ketika saya keluar dan itu udah gak ada siapa-siapa, tapi suaranya itu terdengar kenceng banget waktu saya di WC itu. Saya langsung lari, dan larinya itu kan karena akses pintunya dikunci, saya lewat jendela kembali. Ketika saya mau masuk ke jendela itu tuh, tiba-tiba kaki kiri saya ada yang megangin. Saya masuk, kerannya emang nyala, dan mungkin saya masih positive thinking, dan ketika saya ngambil ini si gayung, itu udah ada kepala si Siti Migrofah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Oke nih sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika di pesantren. Dan ia mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya ada salah satu kejadian yang ini menurut gue, wah seru banget sih. Di sebuah pesantren terpencil di daerah Sukabumi, di mana ada sebuah kisah dari seorang santri yang seringkali melihat sosok wanita tua. Yang konon dulu katanya beliau adalah seorang santriwati yang mengalami kejadian tragis di pesantren tersebut. Mas Dili, seorang saksi mata yang pernah melihat sendiri sosok Siti Migrofah yang menjadi legenda di pesantren tersebut, kali ini akan menceritakan berbagai macam kejadian yang seringkali terjadi di pesantren tersebut. Seperti apa kisahnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Siti Migrofah ini? Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mas Dili. Selamat malam. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas, ini kan tentang pengalaman di pesantren. Betul. Tentang Siti Migrofah Betul. Yang berada di pesantren tersebut. Iya. Nah, maksudnya ini apa nih, Mas? Jadi karena pesantren itu baru, jadi kita kena teror, Mas. Selama 2 angkatan itu. Ini di domisili mana, Mas? Di Sukabumi. Sukabumi. Betul. Jauh banget ya. Oke, Mas, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Nah, buat kalian semua, di sini gue mau ngasih tahu bahwa buat kalian yang berada di Jogja dan sekitarnya dan ingin memakai jasa catering dari Bara Mahankara, kalian bisa langsung aja kunjungi profil yang ada di deskripsi. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Mas, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Jadi saya itu mondok di tahun 2017, dan di tahun itu pondok saya itu baru berdiri. Dia berdirinya di area yang memang dulunya itu pembebasan lahan dari pohon bambu, dan itu kebun bambu sangat luas sekali. Pondok ini dihimpit oleh kebun-kebun gitu, dan ada jalan yang bisa dikatakan itu jauh dari jalan raya. Saya itu angkatan pertama dari pondok itu, dan kejadiannya bermula ketika setelah beberapa lama saya mondok, setelah pembiasaan di sana. Pada satu malam saya tuh terbangun di jam 2. Nah, di jam 2 saya tuh pengen ke air. Ketika kita ke air, karena kita kan asrama lorong. Asrama itu lorong, dan di pintunya itu terkunci karena kebijakan pendamping asrama di sana ketika jam 10 ke atas itu dikunci. Tapi karena saya kebelet, saya tuh inisiatif lah lewat jendela. Saya masuk lewat jendela tuh. Saya keluar lewat jendela, dan ketika masuk WC, sudah saya buang air kecil, dan
Gak tahu kenapa di luar tuh ada yang ngetok. Karena kan si pintunya terbuat dari seng besi, menghindari kerusakan-kerusakan karena banyak orang gitu kan. Teng teng teng. Ya, saya pikir awalnya itu teman saya yang ikut KR juga kan. Nah, gak lama kemudian itu terdengar suara anak kecil yang kayak bercanda 2 orang. Itu bercanda terus. Saya dalam kayak, karena tidak memungkinkan bahwa di pondok saya itu ada anak kecil terisolir, soalnya dengan adanya pagar segala macam di sana, satpam yang standby 24 jam, kayaknya gak memungkinkan kalau ada anak kecil di sana gitu. Saya di sana kaget ketika saya keluar dan itu udah gak ada siapa-siapa, tapi suaranya itu terdengar kenceng banget waktu saya di WC itu. Saya langsung lari, dan larinya itu kan karena akses pintunya dikunci, saya lewat jendela kembali. Ketika saya mau masuk ke jendela itu tuh, tiba-tiba kaki kanan saya udah melangkah, kaki kiri saya ada yang megangin. Mungkin karena saya juga gak tahu gitu kenapa. Saya tuh mikirnya kayak mungkin halusinasi kah atau apakah. Tapi ya itu jelas banget kaki saya dipegangin dan saya langsung meronta, saya langsung tidur lah. Pokoknya agak merinding dan sampai saya ngebangunin dulu teman saya. Dan ya udah tidur. Ternyata tidak lama kemudian itu ada terdengar cerita di asrama putri. Jadi ceritanya ada satu anak perempuan santri di sana yang ke air juga. Dia ke WC-nya itu ya normal, tapi jam sekitaran 11-12an gitu. Ketika suasana sudah hening dan sudah tidur. Jadi hanya perizinan buat yang izin ke air aja. Nah, di sana dia di WC yang tengah, karena kan kita lorongnya T. Di setiap T ini ada sebuah pintu, jadi total tuh 6, sebelah kiri itu 6 pintu, sebelah kanan juga 6 pintu. Dia masuk ke tengah. Ya udah biasa dia buang air. Dan setelah itu di sebelah kiri itu ada suara air keran nyala. Mungkin awal ngilanya itu ada orang yang sama ikut ke air juga gitu, ikut ke WC juga. Ternyata setelah dicek itu gak ada siapa-siapa. Dia masih positive thinking. Mungkin itu ada orang yang sengaja bukain atau segala macem gitu. Dia matiin. Apa karena perempuan jadi cuci muka dulu lah, inisiatif wudhu. Dan itu suara lagi. Dia tiba-tiba keran tuh keluar lagi gitu. Ternyata suaranya itu ditambahin kayak ada yang ciduk airnya itu. Jadi agak kencengan. Otomatis ini ada orang nih. Tapi karena dia sampai penasaran juga, mungkin penasarannya dia niat, dia bukalah. Ternyata pas dibuka itu si air kerannya itu udah berhenti dan itu hanya suara, pure suara, dan si airnya pun tenang gitu. Karena habis dia tadi matiin, tapi kejadian belakangnya itu gak ada siapa-siapa gitu. Dia lari, dia ketakutan, pokoknya itu kena teror gitu. Itu kan POV temen saya, Pak. Yang itu saya tuh sama kejadiannya tuh ketika saya ingin ke kamar mandi lagi, itu di hari berikutnya, pokoknya seminggu itu banyak kejadian-kejadian yang sering terjadi yang saya alami. Saya ke kamar mandi lagi, sama kejadiannya hampir mirip sama yang si santri perempuan ini. Sama, cuman jadi gini, si WC ini kan di ujung itu ada WC yang udah rusak, dan itu sama si abangnya itu udah dinonaktifkan, dia disumpel. Dan si WC atau si klosetnya pun ini udah tersumpel juga, jadi bisa dikatakan itu tidak berfungsi lagi. Saya buang air biasa dan tiba-tiba tuh ada teman saya lewat. Dia namanya Manan. Nah, mau kemana Nan? Katanya. Dia gak ngomong apa-apa, tapi dia jalan aja lurus dan dia masuk ke WC yang kosong ini, yang tersumbat ini. Kata saya juga keheranan, kamu ngapain ke sana, kan itu gak berfungsi gitu. Harusnya kan ada WC yang lain gitu. Dia masuk aja. Saya karena mungkin saya juga penasaran, saya buka aja gitu. Saya buka, dan itu udah gak ada siapa-siapa gitu. Di sana saya lari, saya takut dan saya shock, seshock-shocknya. Saya lari dan ternyata di kamar dia ada. Teman saya itu ada.
Saya di sana awkward, gak bisa ngomong apa, kayak bingung campur gak percaya gitu, apa halusinasi atau apa gitu. Pokoknya aneh aja gitu. Dan saya diem, ya teman-teman saya sontak nanya kenapa, dan saya ceritain lah itu kayak sanalah awal mula bisa dibilang teror dari Siti Migropaah ini. Nah, karena saya orangnya agak sedikit menantang, saya mendatangi guru saya, guru yang di kampung. Saya diberi amalan membaca surat jin, dan itu tuh karena saya penasaran gitu, karena mungkin aura saya yang agak ini penasaran juga nih, tapi campur takut juga, tapi penasaran gitu. Udah, saya minta amalan dan dikasih ini surat jin, amalin katanya mungkin kamu bisa komunikasi atau segala macam, mungkin kamu dikasih gambaran kok ada sosok ini yang menghantui gitu. Ya udah, waktu malam itu saya mengamalkan itu. Jadi ceritanya saya sholat sunnah, amalannya, lalu saya baca suratnya di malam sekitar jam 10-an saya mulai, dan saya bacakan lagi wiridannya sampai tertidur lelap di musola itu. Tertidur. Nah, saya kebangun gara-gara ada suara iqomah. Saya kebangun tiba-tiba ada suara iqomah yang lantunan panjang, dan suasana rame santri yang emang mau posisi sholat subuh gitu. Karena kan waktu itu saya habis isya, itu mau sholat subuh. Oh, saya kaget, saya sontak tergesa-gesa langsung ambil air wudhu. Saya ibarat katanya gak mau ketinggalan sholat. Itu posisinya sekitar 2 saf atau 3 safan gitu. Saya masuk ke sana, saya ngikutin dulu ritmenya. Tapi saya itu enggak kebagian surat Al-Fatihah sama pembacaan surat kedua gitu. Pokoknya saya tuh datang ke sana takbir dan ikut ruku gitu. Ikut ruku biasa normal. Saya naik lagi. Nah, ketika sujud, pas waktu sujud, kiri kanan kita kan kedengeran suara geruduk sujudnya itu kan. Sujud, dan setelah sujud terus hening. Itu hening sehening-heningnya, dan saya pun kayak merasa terus kok kayak sadar gitu, tersadar sesuatu. Ternyata waktu saya bangun itu gak ada siapa-siapa. Dan saya lihat jam pun ternyata itu baru jam 2 gitu. Saya langsung lemes, saya langsung kayak ini bener apa sih gitu, apa ini halusinasi atau apa gitu, mungkin karena apa gitu. Nah, tiba-tiba di WC musola ini terdengar suara air keran kebuka. Saya pikir mungkin yang awalnya keran terbuka, mungkin di sana ada yang ngebukain kerannya atau gimana. Saya datengin. Tapi di suara itu ada suara jatuhan gayung. Si gayung itu ada jatuh. Jadi begitu dia suara air keran keluar, si gayungnya tuh jatuh. Saya samperin, barangkali ada orang ataupun apa-apa, karena nggak terlalu gimana gitu pikirannya. Saya masuk ke sana, dan ternyata saya masuk, kerannya emang nyala, dan mungkin saya masih positive thinking, dan ketika saya ngambil ini si gayung, itu udah ada kepala si Siti Migropaah ini. Itu percaya nggak percaya, pokoknya ada kepala gitu. Saya langsung lempar, saya langsung lari ke asrama, dan saya langsung ketakutan menggigil. Saya pokoknya antara campur aduk, bingung, aneh. Apa mungkin saya juga berpikiran kadang ini halusinasi atau apa? Pokoknya saya nggak tahu gitu. Oh, sorry Kak, jadi ada yang keskip. Sebelum saya ngelakuin amalan surat jin ini, di hari sebelumnya tuh saya lagi kumpul-kumpul lah sama teman-teman habis kegiatan pengajian. Saya kumpul-kumpul karena kan posisi tempat tidurnya itu dia 2 tingkat. Kita di tingkat yang keduanya. Biasa ngobrol-ngobrol. Saya lagi ngobrol-ngobrol. Si posisi asramanya waktu itu saya asrama Taubah itu dia kan sebelumnya kan bekas musola yang perempuan. Kita buat jadiin asrama. Kita lagi ada di atas. Setelah kita ngobrol hangat, dan itu gak ada gak ada alarm-alarm buat bahwa ada bakal kejadian sesuatu gitu.
Dan orang-orang yang lain karena udah agak malam, jadi beberapa santri ada yang sudah tertidur, ada juga yang sudah ada di kasurnya masing-masing. Tapi saya tuh sekitar 4 orang sama temen saya itu lagi ngobrol asik-asik sendiri. Saya ngobrol, nah cuman saya ngobrol itu menghadap ke arah pintu dan sebelahnya itu jendela. Pokoknya ngarah ke luar, mereka tuh arahnya ke muka saya gitu. Nah, saya lagi ngobrol-ngobrol enak. Mata saya itu, di ujung mata saya itu saya melihat ada sosok nenek-nenek yang kalau yang saya lihat itu dia di sininya hitam dan matanya kayak senyumnya tuh pas waktu saya melihat dia kayak senyum kayak gimana gitu, pokoknya creepy banget gitu, kayak senyum tipis. Tapi saya lirik, pertama kelihatan dari ujung mata, saya lirik dan itu bener dia lagi liatin saya gini. Wah, itu di sana saya langsung teriak dan sontak teman saya yang depan, ada apa dia gitu kan. Saya langsung kayak, ada apa ya? Itu ada siapa? Mana? Dan itu ya setelah itu saya disadari dan itu perasaan saya yang awalnya normal aja, jantung saya berdebu kencang, pokoknya suasana hati gak enak banget sama itu. Nah, teror itu nggak lanjut di situ. Setelah Siti Mikropah ini ternyata ada lagi yang lain. Ini ceritanya karena di belakang itu kan ada pohon rambutan. Kita kan pembebasan lahan, ini kebun bambu dan ini ada rambutan yang gedenya tuh 4 pelukan orang dewasa, saking gedenya, dan di sebelahnya itu ada sumur. Nah, masyarakat tuh cerita di masyarakat yang beredar itu dulunya ternyata ada anak kecil yang lagi main bola di sana karena sebelahnya kebun itu ada pemukiman yang memang kebunnya itu agak landai atau gimana. Tapi dekat pemukiman, si anak ini dia main ke daerah sana dekat pohon rambutan ini, dan ternyata si bolanya itu dia jatuh ke sumur, dan yang namanya anak-anak sekitar umur 7 tahunan gitu anaknya, dan dia tuh jatuhlah ke sana dan itu rame waktu itu tuh kejadiannya kalau kata masyarakat 5 tahun sebelum pondok saya ada gitu. Nah, pondok saya dibangun dan segala macam, udah infrastruktur sudah jadi. Nah, teror yang dia lakuin ini, pertama terornya ini di asrama putri. Kan posisi infrastrukturnya itu di bawah itu kelas, di atas itu asrama perempuan. Nah, si kelas ini kan dia punya sekat-sekat, dan si sekatnya ini dia pakai rolling door. Jadi bahannya itu besi gitu atau aluminium gitu. Nah, setiap malam itu pengakuan dari santrinya itu suka ada suara benturan dari bola ke dinding rolling ini. Jadi ada aja jedar gitu. Ini apa nih? Nah, mungkin penasaran antara mungkin mereka mengira bahwa itu antara satpam kah, karena ada satpam yang jaga juga, atau enggak mungkin kucing atau segala macam. Dan ketika dilihat ya kosong gitu. Ya udah, awal mula ya mereka abaikan. Hari kedua ada lagi jedar, cuman ditambahi suara anak kecil yang lagi ngelirik-ngelirik kayak lagi main asik gitu. Nah, terus berulang-ulang dan sampai ketika akhirnya itu saya lagi di pondok, saya lagi di asrama dan posisinya kan di tengah-tengah lapang. Gak tahu kenapa malam itu sekitar jam 12-an itu ada suara anak kecil yang hahihi lari-larian di lapang. Dan yang paling menariknya itu adalah si anak ini gak ada. Waktu itu saya lagi di dapur, karena kan posisinya ini dapur, ini lapangnya gitu. Dan ini jalan menuju ke kantor, ruangan VIP dan satpam gitu. Saya dari dapur ingin ke satpam. Saya lewat, saya dengar anak yang teriak hihihi ini. Saya agak kaget, agak menormalisasi juga, maksudnya saya lebih mengira mungkin ini ada anak siapa gitu, mungkin ada anak yang penjenguk orang tua segala macam, awalnya gitu. Tapi saya lihat-lihat, saya perhatiin, kok nggak ada siapa-siapa, tapi suaranya ada gitu. Pokoknya habis dari ini, kalau dari POV ku saya tuh, pokoknya setelah saya mengamalkan saja ini, teror itu semakin terlihat nyata gitu, sering terdengar gitu.
Dan yang lebih gongnya lagi itu adalah ternyata setiap asrama, setiap anak itu, setiap kamar itu pasti kena teror sama si Siti Migrofah ini. Entah itu hanya ada kayak, misal mereka ke WC nih, pokoknya setiap ada anak santri yang ke WC malam-malam, itu minimal suara ketukan gayung itu selalu ada. Gayung jatuh kan bunyinya beda ya, kayak truk gitu, kayak terdengar jelas sekali. Dan itu tuh kalau ada pun orang jahil kayaknya enggak deh, soalnya kan kondisi asrama sudah hening segala macam, tapi sering terjadi gitu. Sampai-sampai pada akhirnya banyak yang kesurupan gitu. Pokoknya ada suara anak kecil gitu, tiba-tiba yang di atas tuh ada teriak, dan misal yang perempuan nih dia lagi ke WC, terus di WC-nya tuh dia dengar ada yang mandi, dibuka gak ada siapa-siapa, itu langsung pulang ke asrama, dan itu dia pasti kesurupan gitu. Sampai bisa dibilang ustadz saya tuh kewalahan buat ngerukyah terus anak-anak ini kesurupan gitu. Sampai pada akhirnya close tree-nya itu ya semua ustadz saya itu membuat sebuah ritual ataupun acara di mana kita lebih ke memohon buat perlindungan, karena kita pondok ya menggunakan cara keislaman gitu. Kita mengadakan tawasul, membaca surah Rotibul Atos, surat Yasin, itu medianya kepada air, dan pokoknya kita meneliskin, kita bermohon kepada Allah supaya dijauhkan dari mara bahaya ini, karena kan rumornya karena memang kita itu bisa dibilang mereka belum terima sama apa yang kita dihadapkan, apa yang kita jalani di sana gitu. Nah, setelah itu kita baca-baca dan kita tuh tawasul di tempat perempuan, karena di tempat perempuan ini rumornya itu karena mereka itu anak yang baru mandiri bisa dibilang, jadi banyak banget anak santri perempuan itu, mohon maaf, yang membuang pembalutnya itu ke selokan, dan itu ya bisa dibilang banyak darahnya gitu. Sampai si gotnya itu bau anyir dan bau amis, dan amis darah itu kan beda ya baunya. Itu tuh lebih tercium aroma itunya gitu. Dan kita lebih ke memfokuskan tempatnya di asrama putri. Kita baca surat di sana, kita baca yasin di sana, kita baca rotib di sana. Dan ya waktu kita pembacaan pun, karena kan yang perempuan pada di asrama masing-masing itu tertutup dan kita tidak bisa melihatnya gitu. Waktu pembacaan surat Yasin selesai itu waktu lagi mengangkat tangan doa, dan tiba-tiba itu di kamar 4, saya masih ingat, saya di kamar 4 itu dia teriak sekencang-kencangnya. Ada perempuan teriak sekencang-kencangnya sambil ngomong, itu mana itu? Eknaon di dia kalau bahasa Indonesia, mau apa kesini, kesana aja gitu. Entah waktu itu langsung ceritanya agak chaos lah, ustadz saya juga langsung turun, langsung datengin, dan itu si posisi anak itu melotot banget, dan tanya ya udah kita kesini gak mau ganggu segala macem, dan ternyata disembuhin, alhamdulillah sembuh, dan semua berakhir di sana sih. Jadi dan ternyata masyarakat setempat pun mendukung semua, kan karena kita pondok, jadi kita masyarakat itu melakukan adatnya itu dengan menyembelih kepala sapi, dan itu kita taruh di pohon rambutan itu, serta kalau di pondoknya kita itu kita menaruh wafak ataupun sebuah bacaan ayat-ayat suci itu ditaruh di setiap penjuru. Dan sejauh ini setelah kejadian teror selama 2 tahun itu, kita sudah agak dengar lagi teror-teror soal cerita itu. Oke nih Mas Dili, terima kasih nih Mas udah menceritakan tentang pengalamannya ketika di pesantren ya. Wah, serem banget sih nih, tentang mengenai Siti Migrofah. Iya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri cerita, gue di sini mau info buat kalian yang berada di domisili Jogja dan sekitarnya dan ingin memakai catering dari Bara Mahankara, kalian bisa langsung aja WhatsApp atau kunjungi profil yang gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo sob, gua mau ngasih sedikit info nih. Jadi, lokasi syuting roadcast yang kita pakai selama di Jogja ini berada di sebuah penginapan yang bernama Joglo Pulau Watu. Lokasinya sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta, dan begitu masuk area penginapan, nuansa pedesaannya langsung terasa. Semua bangunannya berkonsep joglo, sederhana tapi nyaman. Halamannya juga luas, banyak tanaman buah, area parkirnya juga lega. Ada kolam renang dan kafe yang enak buat santai. Buat kalian yang nyari tempat nginap dengan suasana adem, tenang, dan jauh dari hiruk pikuk kota, Joglo Pulau Watu bisa menjadi pilihan yang pas. Untuk informasi tambahan, kalian bisa hubungi kontak yang tertera di deskripsi video ya. Dari hiruk pikuk kota, Joglo Pulau Watu bisa menjadi pilihan yang pas. Untuk informasi tambahan, kalian bisa hubungi kontak yang tertera di deskripsi video ya. Siti Migropa itu kalau dalam bahasa Arab itu kan migrofah itu gayung. Nah, maka karena sosok perempuannya ini yang tadi pakai kebaya yang mukanya ini giginya hitam dan senyumnya tuh kayak senyum creepy banget gitu. Dan karena awal mulanya saya lihat itu dia di gayung, si kepalanya dia itu percis waktu saya mengamalkan amalan sholat Id itu, maka kita sebut itu dia Siti Migropa karena Siti kan buat perempuan, Migropa itu ya gayung gitu dalam bahasa Arab. Jadi Siti Migropa, Siti gayung. Yang saya dengar dari masyarakat sesepuh sana, jadi dulu itu si Siti Migropa ini, yang kita namanya Siti Migropa ini, jadi dia udah menunggu asli sana yang udah lama banget. Dan cerita yang beredar itu masyarakat kalau lewat sana tuh sering lihat ada ibu nenek-nenek, mbak-mbak yang pakai kebaya dan mukanya itu jadi wajahnya pucat, ininya hitam, dan ininya tuh masih hitam gitu. Dan dia senyumnya kayak selalu senyuman tipis tapi kayak creepy gitu. Kan sama tatapan yang kosong itu. Selama 2 tahun awal itu aja sih Mbak. Jadi setelah terornya kan selama 2 tahun itu. Entah itu Siti Migropa atau si hantu anak kecil ini. Dan itu sering gitu. Jadi antara saya yang ngalamin, ada teman saya yang ngalamin. Jadi terornya tuh nggak ke saya pribadi. Saya tuh nyeritain POV-nya saya aja gitu, tadi. Jadi banyak banget kejadian-kejadiannya yang di luar dari saya gitu. Jadi Siti Migropa ini nerornya kan semua santri. Saya tuh dapat cerita dari teman saya tuh. Jadi dia waktu itu ke WC. Sama kejadiannya. Dia pokoknya si terornya ini setiap anak yang ke WC aja gitu. Apalagi kalau di asrama laki-laki itu kan yang saya ceritain bahwa ada satu WC yang sudah tidak difungsikan lagi dan itu kotor banget, kita juga malas piketin dan kita merasa auranya pun kayak malas banget gitu auranya, kayak kok ada aura-aura gimana gitu. Nah, teman saya itu dia cowok, dia tuh ke WC ceritanya malam-malam katanya. Dia masuk. Dia waktu itu BAK. Nah, dia buang air kecil. Sama kan durasi buang air kecil kan cepat. Sama ada yang ngetok-ngetok lagi gitu. Tok-tok-tok. Dan ada suara anak kecil lagi gitu. Si suara anak kecil ini terus terjadi. Sampai-sampai suara bola ini ke pintu WC-nya ini. Karena kan kita terbuat dari seng. Dia jeder langsung tok dia buka tuh ternyata gak ada siapa-siapa dan dia langsung terbit-birit gitu. Saya gak ngalamin tapi saya pernah diceritain sama teman saya perempuan. Jadi di bawahnya itu kan kelas dia. Nah, gak tahu kenapa tuh ada suara yang jeder-jeder itu sama suara anak kecil hahihi itu. Pokoknya suaranya agak kenceng dan dia tuh penasaran dan disamperin tuh gak ada siapa-siapa gitu. Bahkan sampai bawa temen itu kadang ditinggalin. Ada lagi suaranya. Dia samperin lagi. Gak ada lagi.
dia tinggal lagi ke asrama ke atas gitu. Ada lagi suaranya karena suaranya tuh kan bisa terdengar sampai atas gitu. Jadi otomatis dia sering bolak-balik sampai ketiga kali udah gak ada siapa-siapa, ya udah dia sampai tidur gitu. Awalnya sih saya terdorong karena rasa penasaran teror ini gitu. Kok sering teman-teman saya termasuk saya juga ngalamin teror itu. Saya penasaran gitu. Sampai-sampai saya bertanya sama guru saya yang di kampung, ini gimana ya kalau dan guru saya itu cerita kalau kamu masih penasaran, ya udah nih amalin ini, saat ini barangkali kamu ingin berinteraksi sama dia katanya. Kalau misalnya gak ada reaksi juga gak apa-apa katanya. Udah karena saya penasaran dan juga mungkin menambah ilmu saya juga, saya ngamalin gitu. Nah, saya sempat cerita lagi gitu. Pak, saya ceritain kembali kayak gitu-gitu. Katanya itu emang respon dari amalan itu gitu. Kalau bisa dibilang kayak gitu, Mbak. Jadi kan kenapa saya nggak berani tanya itu gara-gara ya karena kan di pondok tuh struktural gitu, Mbak. Yang struktural gitu kayak jadi nggak, kita tuh nggak terlalu kayak berani tanya-tanya banget sama ustadz gitu. Ya udah berjalan aja gitu. Oh, kalau perihal sholat al-jin ini karena saya menerimanya dari guru yang di kampung saya tuh, jadi saya lebih ke keep aja sih ceritanya. Jadi karena gak terlalu banyak menceritakan ke siapapun itu, karena itu kejadian pure dari diri saya sendiri gitu waktu itu. Oke. Nah, Tahu Kak, malah kan awal mula sampai kita mengadakan ritual pengusiran bisa dibilang kayak gitu, sampai kita mengadakan tawasul, berdoa bersama untuk kebaikan kita semua, berdoa gitu. Itu karena banyak banget cerita-cerita sebelumnya yang meneror kita gitu. Apalagi kan yang merugikan seperti kesurupan, yang lain itu menjadi titik awal di mana ustadz kita tuh ngadain bahwa doa itu sih, Pak. Karena kan dari penasaran dari teror ini, kita kan banyak teror sama suara anak kecil ini kan. Entah itu di kelas, entah itu di lapangan. Kalau saya pribadi kan mendengar suara anak kecil hahi di lapangan kan. Sambil ada suara-suara ketukan bola. Kalau di kelas itu dia lebih ke suara bola yang dibenturkan ke rolling door gitu kan. Nah, kita penasaran sama, oh ini ada sosok anak kecil yang ketawa-ketawa terus gitu, kayak anak kecil yang lagi main gitu. Saya tanyalah sama masyarakat setempat, gitu. Masyarakat sesepuh di sana, dan ternyata bener dulu itu ceritanya di belakang kan kita ada pohon rambutan yang gede banget, sebelahnya itu ada sumur, dan ternyata dulunya ceritanya seperti itu, bahwa ada anak yang meninggal karena dia mau ngambil bola di sumur itu dan dia terjatuh dan kepalanya terbentur duluan, jadi gak bisa terselamatkan. Dan itu tuh diketahuinya sama masyarakat kita tuh sekitar 2 hari baru ketemu karena arah mainnya ke sana kan. Denah pondok kita tuh kan dari jalan raya ini dia masuk lagi ke daerah pedesaan. Dari pedesaan ini dia ada banyak kebun. Pertama ada kebun bambu sama kebun yang bisa dibilang nggak terpakai gitu, tapi si asalnya landai gitu. Letak geografis itu landai, jadi hanya ada alang-alang sama kaso, dan di belakangnya ada kebun yang sedikit terawat, tapi udah bisa dibilang ditinggalkan oleh si pemiliknya, dan di sanalah tempat si pohon rambutan ini. Si letaknya kita itu dia memotong area yang pohon bambu, dia tuh kotak, jadi sekitar 1,5 hektar dan agak menyamping ke kanan gitu. Jadi ada masih space-nya buat asrama si putri, jadi dia mengujung, dan posisi si asrama putri sama si ini itu dia percis di bawah pohon bambu ini. Kalau yang asrama laki-laki dia percis di depannya pohon rambutan gitu.
Ya betul Kak, saya tuh angkatan pertama dari pondok pesantren ini gitu. Jadi setidaknya saya tahu gitu cerita latar belakang dan dari cerita banyak cerita juga dari masyarakat setempat bahwa dulunya tuh ini seperti apa gitu.